Hmm, data analis. Lumayan banyak juga lowongannya. Tapi apa sih data analis? Nanti kerjaannya ngapain ya? Oke, setelah kemarin kita rilis tentang Query Monkey, yaitu data analis yang query-query doang. Sekarang kita akan bahas sebenarnya apa sih kerjaan data analis. Seharusnya data analis itu gimana sih kerjaannya? Apakah cuma query-query doang? Atau kan ada yang lainnya? Kita akan bahas di sini. Simpelnya adalah data analis adalah orang yang mengolah data hingga menjadi insight. Insight ini biasanya kita presentasikan atau kita sajikan dalam bentuk visualisasi data ataupun report. Nah, intinya itu. Cuman gimana sih secara detail prosesnya data analis itu ngapain aja gitu kerjaannya? Data analis ternyata bertugas untuk mengumpulkan data juga loh, terutama untuk kalian yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang masih menengah atau skala kecil. Biasanya data-datanya belum besar dan belum ada data engineer. Jadi harus kalian sendiri nih yang mengumpulkan data, baik itu dari internal, seperti tim marketing atau HR, atau sales, ataupun dari eksternal. Jadi kan harus proaktif nih, nanya ke tim-tim lain, kira-kira ada data nggak sih di tim marketing gitu? Kira-kira ada data nggak sih di tim sales yang bisa gue manfaatin? Nah, ini penting banget nih, karena kadang-kadang di tim lain tuh nggak sadar bahwa mereka itu punya data. Yang sebenarnya kalau diolah itu penting banget buat kita sebagai data analis. Nah, setelah kalian beres nih ngumpulin data, terus gimana? Langsung analisis? Oh, enggak. Saat kalian dapetin nih datanya, kalian nggak harus langsung pergi untuk analisis. Tapi kalian harus terus berkomunikasi dengan tim yang lain. Datanya seperti apa? Kalian tanya-tanya ke tim marketing, kalian tanya-tanya ke tim sales atau yang lainnya. Sampai kalian benar-benar mengerti setiap kolom atau setiap variabel yang dimiliki oleh setiap data tersebut. Contoh nih, lu punya data marketing. Kalian harus tahu tuh kolom-kolom atau value-value yang berkaitan dengan tim marketing tersebut. Hingga clear. Nah, udah ngerti nih setiap kolom-kolomnya, setiap row-row-nya. Terus, apakah langsung kita analisis atau mengolah data? Tunggu dulu. Sebelum itu, kita harus tahu juga proses bisnis atau domain knowledge dari tim tersebut. Contoh misalkan kita lagi bekerja dengan tim marketing. Nah, kita juga harus ngerti nih, marketing itu apa gitu sebenarnya. Ngapain aja sih marketing gitu. Sebenarnya tujuan marketing itu apa gitu. Dia tuh ngapain itu. Dia promosi itu gimana caranya. Itu kita harus tahu. Jadi data analis sendiri dituntut untuk bisa selalu belajar dan selalu curious. Karena ketika misalkan kalian berhadapan dengan tim marketing, kalian akan belajar marketing. Sedangkan ketika kalian berhadapan dengan tim sales, kalian juga harus belajar sales dan juga beberapa produk yang lainnya. Misalkan kalian ada di menganalisis data retail, kalian harus paham juga terkait produk retail tersebut. Nah, ini disebut kalian memahami business knowledge atau domain knowledge dari data tersebut. Nah, setelah kalian kumpulin nih datanya, kalian sudah cari tahu definisi-definisi dari setiap kolomnya, terus research juga gimana domain knowledge-nya terkait data tersebut. Selanjutnya apa? Selanjutnya, sebelum mengolah data, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih masalah dari atau masalah dari suatu user tersebut. Misalkan kita lagi bahas tim marketing nih. Nah, kita harus tahu nih, kita harus ngobrol sama tim marketing. Sebenarnya masalah lu tuh apa gitu? Lu tuh ada problem apa di tim? Harus tahu nih ngobrol. Misalkan sama manajer marketingnya atau misalkan sama teman-teman marketingnya, lu ngobrol aja santai. Nah, contoh misalkan problemnya adalah tim marketing tuh pengen tahu sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk bikin promosi. Karena kadang promosinya itu berhasil atau mendapatkan mendapatkan sales yang besar dan kadang juga enggak. Nah, itu tuh mereka nggak tahu nih kapan yang berhasil. Nah, disitulah lu harus tahu dulu. Oh, itu problemnya. Terus ada lagi kah problem yang lain? Nah, lu kumpulin tuh problem-problemnya. Dan setelah lu kumpulin problem-problemnya, baru kita akan solve dengan cara mengolah data. Oke, sekarang barulah kita mulai untuk mengolah data. Dari proses-proses sebelumnya,
barulah kita bisa mengolah data dengan tujuan yang sudah ditentukan dan juga domain knowledge yang sudah kita mengerti. Jadi ngolah datanya nggak cuma query-query doang, tapi kita benar ngerti nih apa yang kita akan analisis, apa yang masalah yang akan kita coba solve. Nah, untuk ngolah datanya sih itu bebas. Kalian bisa menggunakan Excel, SQL, ataupun Python. Nah, biasanya kalau misalkan datanya masih kecil, misalkan masih 1000 atau 2000 row, kalian bisa pakai Excel, karena itu lebih mudah. Tapi kalau misalkan udah lumayan besar, kalian bisa pakai SQL ataupun Python. Nah, di situ baru tuh kalian cari tahu, misalkan pattern-nya kayak gimana, alur kapan promosi market itu berhasil tuh berdasarkan data gimana? Apakah ketika awal bulan misalkan? Apakah ketika weekend? Jadi setelah mengolah data, ternyata berdasarkan data tersebut, kita tahu nih hasilnya. Oh, ternyata biasanya nih promosi yang berhasil itu adalah ketika weekend dan juga awal bulan. Kita juga harus ngajuin solusi. Jadi kita nggak hanya pasif setelah mengolah data apa gitu. Terus setelah itu apa? Kita harus ngajuin solusi. Nah, solusinya jadi dari tim data adalah kita coba untuk ngelakuin marketing atau promosi lebih baik di setiap weekend kita gencarin tuh atau di awal bulan. Jadi data analis juga pertama kita ngolah data, dapat insight-nya, kita harus tahu nih. Oh, berdasarkan data, faktanya ini. Solusinya apa? Nah, kita harus ajuin nih ke tim marketing. Nah, setelah tahu nih datanya seperti apa atau solusinya seperti apa, kita harus sampaikan nih ke tim marketing atau ke user data yang telah kita olah. Nah, gimana sih cara nyampeinnya biar enak dimengerti? Itu adalah menggunakan data visualisasi ataupun dengan report biasanya. Nah, tujuannya ingat, tujuan dari data visualisasi ini dibuat adalah untuk memudahkan si user untuk mengerti apa sih insight dari data tersebut dan juga solusi yang akan kita sarankan. Jadi itu tujuan utamanya. Jadi baik lu pakai Excel atau misalkan Power BI ataupun Tableau, si user tuh lebih ngerti terkait visualisasi kita, gitu, terkait data insight kita. Nah, di sini juga kalian harus belajar gimana public speaking yang baik, gimana presentasi yang baik, gimana kalian bisa menyampaikan si data visualisasi itu berurut atau misalkan dimengerti. Misalkan kalian nggak tiba-tiba kalian ngejelasin solusi kan nggak mungkin kan harus ceritain dulu misalkan insight datanya seperti apa, terus turunan insight-nya seperti apa, dan akhirnya kalian mengajukan suatu solusi atau kesimpulan. Nah, ini juga harus dilatih nih, gimana caranya bikin visualisasi biar user itu lebih mengerti dan juga lebih enak dibacanya, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja guys dari gua, semoga bermanfaat. Tapi ini nggak menutup kemungkinan di perusahaan atau perusahaan lain berbeda. Karena kadang-kadang konteksnya memang berbeda. Cuman secara flow, secara idealnya, kalian harus melakukan beberapa step ini. Jadi jangan sampai kalian cuma jadi query monkey. Apa sih query monkey? Cek di video sebelah. Oke, mungkin terakhir dari gua, buat kalian yang pengen belajar data analis, Halotek Academy punya mini course. Nah, mini course kita udah kita rancang sebenarnya dari end to end, dari belajar Excel, belajar SQL, dan juga Python. Nah, untuk dekat-dekat ini, ketika video ini diupload, itu kita ada belajar data analis menggunakan Excel. Jadi bakal fokus ke lebih ke data analis, gimana sebenarnya ngolah data sebagai data analis, tapi menggunakan Excel. Nah, kalau buat kalian bisa langsung cek di deskripsi link pendaftarannya. Ya, di sini ada 6 pertemuan. Jadi dengan harga 200 ribuan itu masih worth it menurut gua. Oke, itu aja dari gua and see you in the next video. Bye. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.